Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kegiatan eksplorasi Kampung Flora di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Nah, yang akan kita didiskusikan hari ini itu mengenai yang pertama, konsep biologi apa yang sudah dipelajari di lokasi eksplorasi. Yang kedua, bagaimana menggunakan konsep yang ditemukan untuk pembelajaran topik apa di biologi. Yang ketiga, topik apa saja yang memungkinkan untuk dipelajari di lokasi tersebut jika dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Yang keempat, kemampuan apa saja yang dapat dieksplorasi guru biologi jika mengajak siswa ke lokasi observasi. Yang kelima, bagaimana perspektif pengetahuan tempat lokasi observasi, dan itu apakah sudah menggambarkan ke arah teknologi masa depan. Konsep biologi apa yang sudah dipelajari di lokasi eksplorasi? Di Kampung Flora, penerapan ilmu keanekaragaman hayati melibatkan pengelolaan dan pelestarian berbagai jenis tanaman hias. Konsep biologi yang telah dipelajari di lokasi ini mencakup pemahaman tentang ekosistem mikro yang ada di sekitar tanaman, seperti tanah dan mikroorganisme tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, pemahaman tentang polinasi dan interaksi antara berbagai spesies tanaman dan serangga penyerbuk juga menjadi bagian penting dari konsep keanekaragaman hayati di Kampung Flora. Pengelolaan yang berkelanjutan melibatkan praktik-praktik bertani ramah lingkungan yang dapat mendukung keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di samping itu, penekanan pada pelestarian varietas tanaman hias juga mencerminkan pentingnya keanekaragaman genetik dalam mempertahankan kestabilan ekosistem. Para pengunjung dapat belajar tentang pentingnya menjaga keberagaman hayati untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekosistem lokal. Penerapan konsep biologi di Kampung Flora juga mendorong kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam melestarikan keanekaragaman hayati, tidak hanya sebagai daya tarik wisata, tapi juga sebagai sumber daya yang perlu dijaga dengan baik demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Jadi, dalam menerapkan konsep untuk pembelajaran keanekaragaman hayati di ilmu biologi, dapat diterapkan dengan konsep pengenalan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Jadi, seorang guru harus menciptakan suasana yang menarik, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan anak-anak atau kehidupan siswa. Adapun konsep pembelajaran dalam menerapkan topik keanekaragaman hayati dengan mengenalkan siswa-siswi itu tentang pentingnya keanekaragaman hayati melalui pembelajaran video edukatif maupun klip pendek misalnya, dan di mana menjelaskan bahwa ragam atau tidaknya makhluk hidup dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu juga disertai dengan contoh-contoh yang terjadi di sekitar lingkungan siswa dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu selain itu juga guru itu dapat menerapkan konsep dalam pembelajaran dengan menambah pengalaman siswa dalam memahami peran keanekaragaman hayati, seperti mengajak siswa mengeksplorasi ke suatu tempat yang berhubungan dengan topik keanekaragaman hayati, yaitu salah satunya seperti mengunjungi Kampung Flora yang kami kunjungi saat ini. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu topik apa saja yang memungkinkan untuk dipelajari di lokasi tersebut jika terkait dengan kurikulum merdeka. Oke, jawaban saya di lokasi Flora, pelajaran terkait ekologi, biodiversitas, dan konservasi bisa menjadi bagian penting dari kurikulum merdeka. Pembelajaran tentang pertumbuhan lokal, siklus hidupnya, serta peran mereka dalam ekosistem dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang lingkungan sekitar mereka. Selain itu, penekanan pada keterlibatan aktif dalam pelestarian alam dan praktik berkelanjutan dapat menjadi aspek integral dari kurikulum tersebut. Di lokasi Kampung Flora Kalikurum Merdeka dapat mencakup berbagai topik yang mempromosikan pemahaman siswa tentang lingkungan lokal, berkelanjutan dan berketerlibatan komunitas. Beberapa topik yang mungkin termasuk yang pertama yaitu budaya lokal dan keanekaragaman hayati.
Jadi pemahaman hubungan antara budaya lokal dengan keanekaragaman hayati di sekitar kampung. Yang kedua yaitu pertanian berkelanjutan, yaitu untuk mempelajari praktik pertanian ramah lingkungan, pemilihan tanaman lokal, dan pendekatan organik. Yang ketiga yaitu pengolahan sumber daya alam, yaitu memahami cara pengolahan sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan secara berkelanjutan. 4. Pengenalan tumbuhan lokal, yaitu studi pendalaman tentang tumbuhan lokal, manfaatnya, serta peran dalam ekosistem dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu pelestarian warisan budaya, yaitu menyelidiki cara pelestarian warisan budaya termasuk tradisi lokal terkait alam dan lingkungan. Yang keenam yaitu kewirausahaan berbasis lingkungan, pengembangan ekosistem atau produk ramah lingkungan. Dengan penggabungan aspek-aspek ini, siswa dapat terlibat dalam pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas kampung flora mereka. Terima kasih. Kemampuan apa saja yang dapat dieksplor guru biologi jika mengajak siswanya ke lokasi observasi? Nah, jadi yang dapat dieksplor guru ketika mengajak siswanya melakukan observasi di lokasi tersebut yaitu adalah dengan 5C. Salah satunya seperti komunikasi. Nah, dengan komunikasi tersebut, siswa dituntut aktif bertanya kepada guru ataupun orang lain yang menjadi narahubung untuk mendapatkan suatu informasi pada observasi tersebut. Selain itu, ada juga kolaborasi. Nah, dalam kolaborasi ini, guru tidak akan membiarkan siswanya untuk melakukan observasi sendiri. Oleh karena itu, guru membagi siswanya pada beberapa kelompok untuk melakukan observasi tersebut. Nah, hal inilah yang akan menuntut mereka untuk saling bertukar pikiran dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jawab nomor 5. Bagaimana perspektif tempat lokasi observasi? Apakah sudah menggambarkan ke dalam teknologi masa depan? Kelompok kami mengetahui lokasi ini dari Bu Adit, lalu kita pencarinya di map dan segera menuju ke sana untuk melakukan observasi. Dari kelompok kami juga berpendapat bahwa kampung flora ini sudah termasuk ke dalam teknologi masa depan karena termasuk dalam green technology yang merupakan pengembangan inovasi untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.